Selamat malam Pramel semua. Kali ini kita mau kasih film survival yang keren banget nih. Judulnya Crawl. Di film ini ngasih ketegangan yang double loh. Perpaduan antara bencana badai, banjir, dan buaya ganas yang ngepung mereka. Pemain utamanya sih cuma dua. Hayley Keller yang diperanin sama Kaya Scodelario dan ayahnya Dave Keller yang diperanin sama Barry Pepper. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal sini nih ada Hayley yang baru aja selesai tanding latihan renangnya. Dia dapat telepon dari kakaknya namanya Beth. Kakaknya ini ngasih tahu kalau bakal ada badai parah. Kakaknya juga bilang kalau ayahnya nggak bisa dihubungin. Akhirnya Hayley mutusin buat nyari ayahnya. Semenjak cerai, ayahnya tinggal di rumah barunya sendirian. Selama dalam perjalanan, Hayley nyoba nelpon ayahnya terus-terusan. Cuma emang gak diangkat-angkat. Berani banget ya si Hayley nih. Bawa mobil nerjang hujan badai loh. Udah deket nih sama perumahan ayahnya. Tapi dia gak bisa lewat. Di situ ada Wayne, polisi setempat yang kayaknya mereka udah saling kenal lama tuh ya. Kata Wayne, semua warga lagi dievakuasi. Wayne juga nyuruh Hayley buat puter balik. Tapi bandelnya si Hayley, dia malah nerobos lewat jalan pintas gitu. Sampai nih dia di rumah ayahnya. Tapi ternyata di situ cuma ada Sugar, anjing keluarga mereka. Balik ke rumah itu, Hayley jadi nostalgia nih. Keinget masa-masa kecilnya. Di mana ayahnya yang masih jadi pelatih renangnya dia. Hayley kepikiran kalau ayahnya mungkin ada di rumah lama mereka. Tapi kata kakaknya, rumah itu udah dijual dari pas perceraian dulu. Hayley tetap nyoba datengin. Hujan juga udah makin deras. Udah mulai banjir juga di daerah rumah lama mereka itu. Ternyata benar, ada mobil ayahnya di situ. Hayley sama Sugar masuk ke dalam, nyari-nyari ayahnya tapi nggak ketemu. Dad, you here? HP-nya sih ada di dapur. Pantes aja Hayley nelpon gak diangkat-angkat. Sampai akhirnya Sugar ngegonggong ke arah gorong-gorong bawah rumahnya itu. Hayley mau turun buat mastiin. Cuma modal senter tuh. Namanya di kolong rumah ya, gak bisa diri. Jadi dia harus ngerangkak gitu. Mana kotor. Terus dia ngeliat pipa yang ada bercak darahnya gitu. Pas dia senter ke arah dalamnya, ternyata ada ayahnya tergeletak di sana. Daddy. Dia cek ayahnya masih hidup, cuma pingsan. Dia juga lihat di pundak kanannya tuh berdarah. Dan ada kayak luka gigitan gitu. Karena berat kalau dia tarik ayahnya gitu aja, Hayley pakai bantuan plastik biar gampang buat nariknya. Udah diseret-seret sampai ke deket tangga, tiba-tiba dari balik tangga itu keluar buaya yang gede banget. Hayley langsung buru-buru narik ayahnya balik lagi ke tempat tadi. Itu tempat paling aman. Karena si buaya nggak muat masuk ke situ. Gak lama ayahnya sadar nih. Ayahnya baru ngasih tahu Hayley kalau ada buaya gede. Duh, telat ya si Om. Dia nggak tahu aja tadi nyaris kesontok sama si buaya. Mereka sempet bahas beberapa hal tuh. Salah satunya nih si Hayley juga nanya, kenapa rumah ini tuh belum dijual? Kata ayahnya kemarin kesepakatannya gagal sama si calon pembeli itu. Hayley ngelihat ayahnya kayak kesakitan kan. Taunya pas dia lihat kakinya itu patah, kulitnya sampai nganga gitu. Katanya itu gara-gara kesangkut di pipa pas tadi dikejar sama si buaya gede itu. Nah, Hayley baru keingetan nih kalau tadi HP-nya kan jatuh. Mau nggak mau dia harus ngambil HP itu buat minta pertolongan. Ayahnya ngasih tahu Hayley kalau si buaya-buaya ini nggak bisa dengar kalau di luar air. Tapi dia bisa ngelihat dalam gelap. Ngeri uga ya.
Hailey minta ditemenin ngobrol selagi dia usaha ngedeketin HP-nya itu. Ayahnya ini malah ngebahas tentang renangnya Hailey. Hailey malah jadi bete tuh ya. Ayahnya masih ngoceh aja nih. Padahal Hailey udah mau fokus buat ngambil HP-nya. Udah dapet nih HP-nya. Dia ngintip dulu, ngecek posisi si buaya itu. Untung agak jauh dari dia. Dia langsung nelpon 911 di situ. Belum juga kesambung. Pas dia nengok ke belakang, ternyata ada satu buaya lagi di situ. Pas mau masuk ke tempat ngumpet ayahnya, kakinya digigit terus ditarik keluar. Dia nendang-nendangin buaya itu pakai kaki satunya, sampai akhirnya kakinya bisa lepas dari mulut si buaya itu. Sebisanya Hailey ngelawan 2 buaya gede itu. Untung si Hailey ini cewek strong ya. Dia akhirnya masuk ke tempat ngumpet yang aman juga di sisi lain gorong-gorong itu. Ya agak jauh sih dari tempat ayahnya tadi. Dia ngecek kakinya yang tadi digigit itu. Sekuat tenaga dia tahan rasa sakitnya pas dia ngikat kakinya biar nggak pendarahan. Nah, ini ayahnya nemuin perkakas yang dia bawa ke situ tadi. Karena awalnya ayahnya ke situ kan mau naikin ventilasi katanya. Air udah mulai masuk ke kolong rumah itu. Radio yang dibawa ayahnya ke situ juga udah mau kena air. Ayahnya nyoba buat ngelurusin tulang kakinya, biar seenggaknya bisa lurus gitu kakinya. Pakai bantuan alat-alat seadanya. Ngilu. Hailey pindah tempat nih. Dia ngeliat di pom bensin seberang rumahnya ada beberapa orang bawa perahu juga. Bener sih ada orang, tapi itu sekomplotan maling. 2 orang dari mereka lagi ngangkut ATM di toko itu. Satunya lagi asik ngejarah di dalam toko. Si maling ini ngeliat ada lampu senternya si Hailey. Dia mau mastiin tuh. Pas dia jalan agak ngedeket ke arah rumah Hailey, temennya yang ada di perahu itu tahu-tahu udah diserang sama buaya. Pas dia mau nolong, dia juga disontok sama buaya lain. Dia masih usaha ngasih tahu adeknya yang di dalam toko itu. Tapi terlambat. Di depannya udah ada buaya yang siap mamam adeknya itu. Bukannya dapat pertolongan, si Hailey malah nyaksiin orang is dead di mamam buaya. Ayahnya ngasih tahu kalau ada akses jalan lain selain tangga yang ke arah garasi itu. Tapi sayangnya di atasnya ada barang gitu, jadi nggak bisa dibuka. Hailey bilang dia mau nyoba lewat pipa pembuangan, tapi ayahnya ngelarang karena buaya-buaya itu tuh masuk lewat situ. Udah nggak tahu deh harus gimana. Tiba-tiba Wayne sama satu polisi lain datang. Wayne masuk buat nyari Hailey sama Dave, ayahnya si Hailey ini. Pas Wayne berhasil nemuin pintu akses ke bawah kolong rumah itu, dia nyuruh temennya yang lagi nunggu di luar buat bawain pengait. Tiba-tiba, buaya ngegigit badan dia terus narik dia ke dalam air. Dan ternyata temen dia yang di luar itu pun diserang sama buaya juga. Pantes aja nggak ngerespon. Mereka kehilangan harapan lagi. Sambil nyari cara lain, mereka nyoba buat ngelurusin kesalahpahaman mereka. Ternyata selama ini Hailey kira ayah ibunya cerai itu gara-gara ayahnya selalu sama Hailey. Karena kan ayahnya pelatih renangnya. Nah, gara-gara itu, ayahnya jadi nggak ada waktu buat ibunya. Jadi ibunya minta cerai. Tapi ayahnya bilang, emang aja nggak ada harapan buat ayah sama ibunya bisa terus bareng-bareng. Oke, abis itu mereka lanjut nyari jalan keluar. Ayahnya nyuruh Hailey ke tangga lagi. Sementara si ayahnya mukul-mukulin pipa buat ngalihin perhatian si buaya. Ada satu buaya nih yang nyangkut di pipa. Digebukin sama ayahnya sampai end itu buaya.
Karena nggak bisa ke tangga, Hailey mutusin buat lanjut ke pipa pembuangan. Ayahnya udah terus-terusan ngelarang karena bahaya kan. Tapi, terobos saja lah. Di situ Hailey nemuin beberapa telur buaya. Malah ada yang netes loh. Aduh, bayi buaya. Ternyata benar. Akhirnya dia lihat sendiri. Buaya yang dari luar itu emang masuk lewat pipa pembuangan itu. Dia ngambil pistol di jasad polisi tadi. Tiba-tiba buaya yang barusan lewat itu ngegigit tangan dia. Dia nembakin mulut buaya itu beberapa kali sampai akhirnya is dead itu buaya. Keluar dari pipa itu kan nembusnya ke danau ya. Ternyata emang di danau itu banyak buaya. Nah, danaunya kan ngeluap karena banjir. Jadi buayanya ya pada jalan-jalan. Dia ngeliat ada satu buaya yang lagi ngambang-ngambang di atas. Pas dia mau naik ke permukaan, buaya itu ngeliat terus ngejar dia. Untung aja gak kena. Kaki Hailey nyaris aja kecomot sama si buaya. Ayahnya di bawah udah tenggelam. Si Sugar ngasih tahu lokasi ayahnya. Dihancurin deh tuh lantainya sama Hailey. Berhasil dia naikin ayahnya. Panik banget takut kehilangan ayahnya. Dia ngasih CPR sebisanya ke ayahnya itu. Akhirnya ayahnya sadar pas dia mukul agak kencang di dada ayahnya. Sekarang rencana mereka mau ngambil perahu di pom bensin seberang. Kata ayahnya selama gak memercik air, buaya gak tertarik buat ngejar. Mumpung lagi hujan juga kan, jadi bisa saru gak terlalu jelas. Udah setengah jalan, hujannya berhenti tiba-tiba. Mau gak mau ya Hailey yang berenang ke sana. Langsung dikejar-kejar beberapa buaya tuh dia. Tapi dia berhasil naik ke perahu itu. Pas mereka udah naik ke perahu, ada alarm peringatan kalau tanggulnya jebol. Air langsung datang dan nerjang perahu mereka. Perahunya ke bawah arus, jadi masuk lagi ke dalam rumah mereka. Udah susah-susah ngambilnya, balik lagi ke rumah. Hailey keseret arus sampai ke dapur. Ayahnya berhasil sampai ke tangga. Ayahnya juga nemuin beberapa suar yang disimpan di dalam kayak vas bunga gitu. Hailey juga nemuin walkie-talkie dan sempet nyambung tuh. Tapi abis itu gresek-gresek terus keputus. Gak lama Sugar sampai nih ke tangga. Duh, guguk pinter. Tapi ternyata Sugar diikutin sama buaya. Buaya itu tertarik sama suar yang nyala-nyala kayaknya. Terus jadi gigit tangan ayahnya sampai patah dan putus. Abis itu si buaya ngejar Hailey ke dalam kamar mandi. Hailey masuk lagi tuh ke dalam tempat kayak shower gitu. Dia mancing buaya itu biar masuk ke tempat shower itu. Terus dia loncat dari atas dan nutup buaya itu di dalam situ. Wow, epic nih sini nih. Akhirnya mereka semua berhasil naik ke lantai 2. Ayahnya sama Sugar disuruh naik ke loteng atas duluan. Si Hailey ngeliat ada helikopter lewat, jadi dia nyalain suaranya dulu. Tiba-tiba ada buaya yang ngehantam jendela itu. Pundak Hailey juga sempat digigit sama si buaya. Dia keinget kenangan masa kecil bareng ayahnya lagi. Sampai akhirnya dia berhasil ngambil suar itu. Suarnya dia tusuk-tusukin ke buaya itu. Dan akhirnya dia bisa lolos. Dia berusaha buat naik ke atas rumah. Ayahnya juga berusaha ngancurin genteng biar bisa keluar dari lotengnya. Hampir keseret arus, ayahnya berhasil megang tangan Hailey dan narik dia ke atas.
Gak lama ada helikopter yang datang. Dengan sisa tenaganya, Hailey langsung nyalain suara yang emang sisa satu-satunya itu. Ya, itu tadi alur cerita dari film Kral. Wah, keren sih nih. Tiap scene itu bikin deg-degan loh. Keren. Oh iya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. Man, where are you? I need you down here now with the snake. Can't you hear that?